everyone. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Nurul Aniat Rohmah dari Pendidikan Geografi Angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia ingin bercerita sedikit nih kepada teman-teman. Apa sih yang ingin Nurul ceritakan? Sebentar, pernah gak sih teman-teman bertanya-tanya yang di langit itu yang berwarna keputih-putihan dan kalau akan terjadi hujan biasanya terlihat agak mendung, tapi bisa juga terlihat cerah sekali saat tidak terjadi hujan. Apa sih ya namanya? Ya, itu adalah awan. Awan menurut Kuiper adalah kumpulan tetes air atau kristal es yang mengendap di atmosfer. Sedangkan menurut sumber lain, awan adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, gimana sih ya cara terbentuknya awan itu? Oke, mari kita contohkan. Kalau misal teman-teman pernah membuat atau memasak air di rumah, lalu air tersebut ditutupi oleh tutup panci, biasanya akan terjadi penguapan ya teman-teman. Nah, penguapan di sini adalah suatu keadaan di mana air di dalam panci tersebut berubah menjadi panas, yang nantinya mengakibatkan air berubah menjadi uap air. Lantas, apakah prosesnya sampai di situ saja? Oh, tentu tidak teman-teman. Setelah terjadinya penguapan tersebut, air akan berubah bentuk menjadi titik-titik air. Nah, jika air menguap ke atas menuju titik panci dan mengalami titik jenuh, uap air tersebut berubah menjadi titik air. Jadi, kalau tadi airnya berubah menjadi uap air, maka di proses yang disebut pengembunan, uap air ini yang berubah menjadi titik air. Titik air di sini, kalau dalam awan, terjadinya kondensasi ya teman-teman, yang nantinya terjadi hujan. Ajaibnya, proses sederhana tersebut juga terjadi pada awan. Terjadi pada proses pembentukan awan. Apabila suhu udara panas di daratan, maka suhu udara panas tersebut akan mengakibatkan naiknya uap air. Lalu uap air tersebut akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan udara di bawah. Nah, awan ini juga berpengaruh sekali loh pada cuaca dan iklim bumi. Seperti ini contohnya. Kita analogikan bahwa itu adalah laut. Laut ini nantinya mengalami penguapan ke atas seperti pada kasus kompor yang tadi. Lalu terjadilah kondensasi di awan. Dan apabila sudah mencapai titik jenuh, maka dia akan turun menjadi hujan. Kondensasi uap air inilah yang kita sebut sebagai awan. Tentunya, peran intensitas matahari, peran suhu udara, peran angin, dan peran kelembapan udara sangat penting. Oke, mari kita lanjut pada alat pengukur awan. Yang pertama adalah ceilometer. Ceilometer adalah alat untuk mengukur ketinggian dari dasar permukaan awan. Dapat dilihat sendiri ya bahwasannya ceilometer ini seperti sebuah tugu yang berbentuk persegi panjang yang diletakkan dengan cara berdiri, dan dalam gambar ini berwarna putih. Nah, prinsip kerja dari ceilometer ini adalah berdasarkan prinsip dari pantulan
pantulan balik dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara. Sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul, yaitu awan. Nah, jadi apabila kita telusuri lebih lanjut, untuk mempelajari ceilometer ini haruslah dengan praktik langsung agar kita mampu memahaminya dengan lebih baik. Lantas, apa sih metode yang digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan? Terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama ada LIDAR atau Light Detection and Rating. Pada LIDAR ini kita dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser juga banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada ceilometer ini dengan panjang gelombang berkisar 600 sampai 1000 meter. Lalu yang kedua ada SODAR atau Sonic Detection and Rating, merupakan pengukuran yang didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal yang akan menghasilkan informasi. Oke, kita lanjut pada citra satelit. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari citra satelit Himawari 8EH. Citra satelit dari produk Himawari 8EH ini menunjukkan suhu puncak awan yang didapat dari pengamatan radiasi pada panjang gelombang 10,4 mikrometer yang kemudian diklasifikasi dengan warna tertentu, di mana warna hitam atau biru menunjukkan tidak terdapatnya pembentukan awan banyak atau cerah. Sedangkan semakin dingin suhu puncak, di mana pernah mendekati zona hingga merah, menunjukkan pertumbuhan awan yang signifikan dan berpotensi terbentuk awan cumulonimbus. Jadi, dari citra satelit ini, para pengamat dapat memprediksi akibat dari awan tersebut. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Nurul Aniatul Rohmah dari Pendidikan Geografi 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Izin mengakhiri pembahasan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.